Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang mengajarkan kami berdoa melalui Yesus Kristus, tokoh dan teladan doa. Juga percaya Allah yang telah menjawab setiap permohonan kami, oleh karena Yesus adalah pengantar kami. Tiba saatnya kami akan masuk dalam perenungan firman Tuhan dan juga kesaksian. Kami mohon Roh Kudus akan menuntun kami. Kami percaya Allah telah mengampuni dosa dan akan mengurapi setiap sahabat doa yang terhubung dalam United Prayer Indonesia pada pagi ini. Ini doa dan permohonan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya sampaikan shalom, selamat pagi, dan salam damai sejahtera kepada seluruh sahabat doa yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam perenungan kita pada pagi hari ini, di hari yang keempat, dengan tema yang masih sama, Yesus, tokoh dan teladan doa kita. Saya mengambil satu judul, yakni doa atau hubungan dengan Allah memberi kita kekuatan dalam pergumulan. Dalam slide berikut ada judul yang saya ambil, doa atau hubungan dengan Allah memberi kita kekuatan dalam pergumulan. Ayat tema kita pada pagi ini dalam Injil Lukas 22 ayat 41 hingga 43. Kemudian ia atau Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saya masih mengambil beberapa kutipan dari pena inspirasi hamba Allah, Mrs. White dalam buku Kerinduan Segala Zaman, pasal 74, halamannya yang ke-761 dan 762 pada slide berikutnya. Kutipan Roh Nubuat menuliskan atau menjelaskan peristiwa ini. Di Getsemani, Yesus jatuh tersungkur di tanah. Ia merasa bahwa oleh dosa ia sedang dipisahkan dari Bapanya. Jurang sangat lebar, sangat gelap, sangat dalam sehingga jiwanya menggigil di hadapannya. Sebagai manusia, ia harus menanggung murka Allah terhadap pelanggaran. Ketika Kristus merasakan persatuannya dengan Bapa diputuskan, tentu itu diputuskan karena Yesus sebagai pengganti manusia berdosa. Yesus khawatir dalam keadaan sebagai manusia, jangan-jangan ia tidak akan sanggup menanggung pergumulan mendatang untuk melawan kuasa kegelapan. Sebagai manusia atau ketika mengambil sifat manusia, Yesus pun mengalami kekhawatiran manusia. Dalam slide berikutnya, dalam kutipan Kerinduan Segala Zaman, halaman 763. Sekarang, pada saat Yesus bergumul dalam doa, si penggoda telah datang untuk pergumulan menakutkan yang terakhir. Segala sesuatu berada dalam pertaruhan baginya. Ini satu titik yang menentukan nasib manusia dan alam semesta. Pertaruhan apa ini, sahabat doa? Kutipan ini menjelaskan pertaruhan yang terjadi antara dua kuasa.
yakni kuasa Allah dan kuasa setan. Jika setan gagal di sini, di Getsemani, di waktu Yesus bergumul dalam doa untuk keselamatan manusia. Kalau setan gagal di sini, di pergumulan terakhir, maka harapannya untuk menguasai akan hilang. Kerajaan dunia akan menjadi milik Yesus, dan setan sendiri akan dibuang. Tetapi jika Yesus bisa dikalahkan, maka bumi akan menjadi kerajaan setan, dan umat manusia akan berada dalam kuasanya selama-lamanya. Inilah persoalan pergumulan yang dihadapi oleh Kristus. Jiwa Kristus dipenuhi dengan ketakutan, bukan ketakutan menghadapi maut, tapi akan berpisah dari Allah ketika ia berada dan mengambil bagian dalam sifat manusia, berdiri mengganti manusia yang berdosa, menanggung keterpisahan dari Allah. Dalam kutipan selanjutnya, di slide berikut, Kerinduan Segala Zaman halaman 767. 3 kali Yesus mengucapkan doa. Yesus melihat nasib dan keadaan manusia yang tak berdaya karena kuasa dosa. Dalam Injil Lukas 22, ayatnya yang ke-44, menuliskan bahwa Yesus bukan hanya mengulangi doanya 3 kali, tapi ia makin bersungguh-sungguh berdoa dalam keadaan saat itu. Dan keputusannya pun diambilnya. Bagaimanapun juga, Yesus akan menyelamatkan manusia kepadanya. Ini kita sudah singgung pada pelajaran kemarin. Yesus tetap pada keputusannya untuk menerima baptisan darahnya. Tetap pada keputusannya untuk mati sebagai korban pengganti. Agar melalui dia banyak orang yang sedang binasa dapat memperoleh hidup yang kekal. Yesus tak berbalik dari tugasnya untuk menjadi perdamaian bagi manusia. Doanya sekarang hanyalah penyerahan. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Dalam slide berikut, Kerinduan Segala Zaman halaman 768. Dalam krisis yang dahsyat ini, yang kita sebut dengan pertaruhan tadi, sebagai jawab atas doa Kristus yang diulangi 3 kali itu, maka langit pun terbukalah. Suatu terang bersinar di tengah kegelapan, dan malaikat yang berkuasa, yang berdiri di hadirat Allah, yang menempati kedudukan yang daripadanya setan jatuh. Kita tahu setan yang tadinya adalah Lucifer, pemimpin para malaikat. Dialah yang berada paling dekat dengan takhta Allah. Ketika dia jatuh dalam pelanggaran, tempatnya diganti dengan seorang malaikat, yang tentu malaikat yang penuh dengan kuasa. Malaikat itulah yang diutus sebagai jawab atas doa Kristus. Malaikat itu datang ke sisi Kristus. Malaikat itu datang bukannya hendak mengambil cawan dari tangan Yesus, melainkan hendak menguatkan dia untuk meminumnya dengan jaminan kasih Bapa. Slide yang terakhir. Dalam Kerinduan Segala Zaman 769. Ia atau malaikat yang penuh kuasa itu datang hendak memberikan kuasa pemohon manusia ilahi. Malaikat itu mengalihkan perhatian Yesus dari pergumulannya kepada langit yang terbuka dan mengatakan pada Yesus tentang jiwa-jiwa yang akan diselamatkan sebagai akibat penderitaannya. Malaikat itu memastikan kepada Yesus bahwa Bapanya lebih besar dan lebih berkuasa daripada setan. Sengsara Kristus tidak berhenti di Taman Getsemani. Tetapi perasaan tertekan dan putus asa, itulah yang hilang daripada Yesus.
Walaupun topan sekali-kali belum berhenti, Yesus dikuatkan untuk menghadapi keganasannya. Yesus keluar dalam keadaan tenang dan tentram. Damai surga terdapat di wajahnya yang berlumuran darah. Mari kita mengambil kesimpulan perenungan firman Tuhan dan juga beberapa kutipan roh nubuat. Ketekunan dalam doa, yakni penyerahan kita kepada Allah, tidak selamanya menghilangkan masalah atau pergumulan seketika. Namun Allah pasti memberi kita kekuatan, menghilangkan beban perasaan tertekan dan putus asa dalam jiwa, menggantikannya dengan damai saat kita menanggung dahsyatnya pergumulan, hingga kita menang oleh kuasanya, sebagaimana Kristus telah menang. Saya ingin membawakan satu kesaksian singkat di akhir perenungan. Ketika saya dihubungi oleh saudari Krisela untuk turut mengambil bagian dalam United Prayer dari tanggal 1 hingga tanggal 6, bahkan juga diberi kesempatan untuk mengambil bahagian dalam membagikan renungan dan kesaksian. Saya memiliki satu pergumulan, walaupun hal ini diberitahukan jauh sebelum waktu pelaksanaan. Saya sangat memohon kelayakan dari Tuhan karena mengingat kelemahan saya dan begitu banyak kekurangan yang saya rasakan. Ketika waktu hampir mendekati pelaksanaan, istri saya sakit dan kemudian saya pun sendiri sakit, seperti yang telah saya saksikan pada kesaksian hari pertama. Sebagai manusia, kondisi ini membuat saya agak sedikit khawatir dengan kesempatan pelayanan yang diberikan. Namun saya hanya terus berdoa, menyerahkan kelemahan saya ini, menyerahkan keadaan saya ini yang membuat saya tertekan. Ketika hari sudah semakin dekat, yakni hari Sabtu atau hari Sabat, satu hari sebelum hari pelaksanaan, di tengah-tengah keluarga, bahkan juga jemaat kami, ada duka cita. Ada seorang anggota jemaat, ada seorang anggota keluarga, orang tua yang diizinkan Tuhan untuk beristirahat. Sebagai pelayan dalam jemaat, saya mengalami beberapa kendala oleh karena kondisi kesehatan untuk terlibat di dalam pelayanan duka. Pikiran saya terbagi dalam beberapa pelayanan, tapi juga sebagai manusia tidak ditunjang dengan kondisi kesehatan yang prima di saat-saat saya membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Yang saya bisa lakukan hanyalah datang pada Tuhan dan menyerahkan persoalan ini. Harapan saya adalah Tuhan menyembuhkan saya lebih cepat dari waktu yang ada. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tuhan mengizinkan saya melayani di tengah-tengah keadaan sakit atau keadaan belum pulih dari sakit. Kalau saudara atau sahabat doa ingat, di beberapa hari awal, kondisi saya sebenarnya belum prima, belum sehat betul. Tetapi saya percaya Allah yang kepadanya saya berharap, Dialah yang memberi kekuatan. Saya bersyukur mendapatkan pengalaman seperti ini untuk mengajarkan saya bahwa tanpa Tuhan saya penuh dengan kelemahan. Saya penuh dengan ketidakmampuan. Hidup saya penuh dengan pergumulan. Hidup saya dipenuhi dengan perasaan tertekan, putus asa. Tetapi Allah bisa mengirim malaikat. Allah bisa memberi saya kekuatan. Allah bisa memberi saya kedamaian untuk tetap menanggung pergumulan, untuk tetap menyatakan atau mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya percaya sahabat doa pun mengalami
bagaimana Allah terus memberikan kekuatan di dalam kehidupan sahabat doa. Bisa saja atau tiap selamanya masalah-masalah yang ada itu hilang ketika kita berdoa. Tapi yang pasti Allah akan beri kita kekuatan untuk terus maju dalam pergumulan, menanggungnya dengan kuasa Allah hingga kita menang. Oleh karena itu, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Minta tolong Kak Happy bantu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang memberikan kami kekuatan untuk menanggung segala pergumulan kehidupan. Dan Allah akan menolong kami dalam kehidupan kami hari ini, di saat kami penuh dengan ketidakberdayaan, di saat kami penuh dengan keputusasaan, oleh karena keadaan, oleh karena sakit, oleh karena masalah ekonomi, oleh karena masalah rumah tangga, oleh karena masalah pekerjaan. Terutama mungkin dalam masalah pelayanan pekerjaan Tuhan, kami dapat banyak tantangan dari kuasa kegelapan. Kami percaya Allah akan mengarahkan pandangan kami, seperti malaikat mengarahkan pandangan Kristus di Getsemani, untuk melihat hasil dari pengorbanannya bahwa ada banyak jiwa yang akan diselamatkan. Kami percaya Tuhan izinkan kami mengalami banyak masalah dengan kuasa Tuhan, untuk kebaikan dan keselamatan kami, juga untuk keselamatan orang lain. Ini doa dan syukur kami Tuhan, mengampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.